Halo, di video kali ini gue akan membahas terkait elastisitas bahan. Jadi di video sebelumnya, di bahasan sebelumnya gue telah menjelaskan tentang mekanika benda tegar atau konsep terkait benda tegar. Ya, jadi benda tegar itu benda ya yang tidak mengalami perubahan ukuran atau bentuk ketika diberi gaya. Nah, tetapi di sini dalam konsep elastisitas ada benda yang ketika diberi gaya dia akan mengalami perubahan ukuran tapi dalam waktu sementara saja. Ya, jadi misalkan ketika gaya yang diberikan itu dilepas atau hilang, maka dia akan kembali ke ukuran semula. Nah, teman-teman bayangkan kalau kalian punya sebuah kawat ya ataupun karet ya, ketika dia ditarik ya, tapi jangan terlalu kuat menariknya ya. Ya, tarik secara perlahan. Ketika gaya tarik itu teman-teman lepas, maka karet atau kawat ya, kawat pegas maksudnya, ya, dia akan kembali ke ukuran semula atau bentuk semula ya, katakanlah kayak gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sifat elastis ya. Jadi sifat elastis ya bisa didefinisikan sebagai apa? Ya. Sifat elastis ya. Sifat elastis. Ya. Itu sifat ya sebuah bahan ya. Kalau misalkan diberi gaya ya, dia akan kembali ke ukuran semula gitu ya. Ya. Sifat bahan ya. Sifat bahan yang cenderung kembali ke ukuran semula ketika diberi gaya. Nah, kayak gitu. Ya, itu yang kita kenal sebagai sifat elastik gitu ya. Namun besar tarikannya seperti tadi yang gue bilang, nggak bisa langsung sekaligus dibetot gitu ya istilahnya, atau gaya tarikannya terlalu kuat ya, atau jangan sampai terlalu besar. Karena kalau misalkan pegas atau benda elastis ya, kalau ditarik cukup jauh atau cukup kuat ya bisa jadi ya, benda yang ditarik itu akan memiliki panjang akhir yang lebih besar daripada panjang awalnya gitu ya. Jadi kayak itu yang kita sebut sebagai melar gitu ya. Jadi melar itu ketika benda elastis ditarik terlalu kuat ya, jadinya hasilnya akhirnya lebih besar daripada panjang awalnya. Itu yang kita sebut sebagai kondisi yang melampaui batas elastisitas gitu ya. Jadi di sini catatan bahwa benda elastik ya, benda elastis ya, jangan ditarik ya terlalu kuat ya. Ya, sebab kalau ditarik terlalu kuat, efeknya adalah ya akan berefek pada ya panjang akhir ya lebih besar daripada panjang awal ya. Ini yang kita sebut sebagai melar ya, atau melampaui batas elastisitas ya, melar. Melampaui ya, atau melampaui batas elastisitas. Oke, nah kemudian ya, sifat elastis nggak hanya dimiliki oleh pegas gitu ya, banyak bahan-bahan lain yang sebenarnya kita anggap ya, atau kita bisa anggap sebagai benda yang elastik gitu ya, atau memiliki sifat elastisitas. Bahkan dalam dunia teknik sipil saja, beton itu memiliki nilai elastisitas. Ya, beton yang teman-teman lihat yang digunakan untuk menyangga sebuah jembatan atau flyover gitu ya, baja dan besinya itu dikatakan memiliki sifat
elastisitas gitu ya. Jadi intinya ya dalam bahasan ini akan dilakukan ya pengelompokan ya benda mana yang dikatakan memiliki sifat elastis gitu ya, atau kurang elastis atau bahkan tidak elastis gitu ya. Nah, jadi karena ada pengelompokan ini ya, jadi ada benda yang sangat mudah diubah panjangnya, ada juga yang tadi ya sulit diubah panjangnya gitu. Maka klasifikasi ini atau pengelompokan ini ya menggunakan ya, besaran yang kita sebut sebagai modulus Young gitu ya. Jadi modulus Young ya. Modulus Young ya itu digunakan untuk menentukan ya nilai keelastisitasan ya, nilai elastis lah pokoknya. Menentukan nilai elastis suatu benda atau bahan lah ya, suatu benda atau bahan gitu. Terus benda yang lebih elastis ya atau lunak katakanlah itu memiliki modulus elastisitas yang lebih kecil gitu. Benda elastis mempunyai ya modulus yang lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa sih modulus Young ya? Kita bahas gini. Misalnya gini, kita punya benda ya yang panjang mula-mulanya adalah LO atau L juga boleh. Ini misalkan gua gambar ya. Oke, ini dinding ya. Ini dinding. Nah, ini ya, lantai gitu ya. Ini dindingnya dan lantainya. Katakanlah ini pegasnya gitu ya. Ya ini bahannya. Ya. Ya. Katakanlah ini pegasnya. Mula-mula pegasnya seperti ini. Lalu kemudian ditarik. Ya ini panjangnya LO. Ya ini gua pindahin agak ke bawah sini. Ya, mula-mula ini punya panjang LO. Lalu kemudian ditarik. Ya, ditarik dengan gaya sebesar F. Gitu ya. Nah, ketika ditarik dengan gaya sebesar F, ya, apa yang terjadi? Ya, dia akan mengalami perubahan panjang gitu ya. Ya, atau mengalami pertambahan panjang gitu. Ya, katakanlah panjangnya yang tadinya segini jadi segini. Ya. Jadi melar pokoknya ya. Oke. Set. Nah, ini gua kasih garis batas biar jelas ya. Ini pertambahan panjangnya. Itu ya. Ini gayanya tadi. Ya, maka dia akan mengalami perubahan panjang ya. Sebesar ya ini delta L ya pokoknya ya. Delta L. Nah, gini, benda yang mula-mula ya memang sudah panjang gitu ya. Ketika dia diberi gaya atau ditarik ya, maka dia akan mengalami perubahan panjang ya lebih mudah daripada benda yang pendek gitu ya. Ya, lebih mudah daripada benda yang pendek kayak gitu. Jadi memang benda yang awalnya panjang ketika ditarik dia akan
lebih mudah mengalami pertambahan panjang daripada yang pendek. Gitu. Jadi di sini ya kita ya akhirnya menemukan ya hubungan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula gitu ya, bahwa pertambahan panjang yang kita dapat ya dari hasil menarik si kawat pegas ini adalah berbanding lurus gitu ya. Jadi delta L berbanding lurus dengan LO gitu ya. Jadi ini adalah pertambahan panjang dan ini adalah panjang awal. Ya. Nah, ini hubungannya ya, ini berbanding lurus gitu ya. Nah, untuk menghilangkan ya atau mengganti kesebandingan ini ya. Ya, untuk mengganti kesebandingan ini antara pertambahan panjang berbanding lurus dengan panjang mula-mula, ya maka kita memberikan sebuah tetapan atau konstanta ya yang kita sebut sebagai apa? Strain atau regangan ya. Ya, jadi di sini kita berikan simbol ya seperti ini ya. Ya. Sama dengan ya delta L ya per LO ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai strain ya. Ya. Strain atau regangan. Ya, jadi regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya ketika suatu gaya F ini ditekan atau diberikan berupa tarikan gitu ya terhadap sebuah benda yang memiliki luas. Nah, ini kan benda ini ya atau si pegas ini kan punya luas ya. Ini kan bentuknya melingkar seperti ini. Yang namanya melingkar berarti dia punya luas berupa lingkaran gitu ya. Atau kalau misalkan bendanya adalah sebuah benda yang katakanlah bentuknya balok ya, tetap dia akan memiliki luas ya penampang sebesar A gitu ya. Ya. Jadi ini kalau kita lebih dalam mengkaji anjay. Jadi lebih dalam mengkaji ini kan ada diameternya ya, maka dia pasti memiliki luas ya sebesar A gitu ya. Atau di sini gua beri di sini ya. Keterangan ini adalah A gitu ya. Atau luas dari sebuah pegas gitu ya. Nah, maka gaya ini ya akan didistribusikan ya ke seluruh permukaan daripada pegas ya kan. Makanya dia bisa ketarik semuanya, nggak mungkin karena yang ditarik dari ujung yang ditarik cuma ini doang, yang belakangnya enggak seperti itu ya konsepnya ya. Kalau ditarik dengan gaya F ya, maka ya gaya F ini akan didistribusikan atau disebar ke seluruh luas permukaan daripada kawat gitu ya. Makanya dia meregangnya dari ujung sampai ujung lagi gitu ya, meregang semuanya gitu. Atau kalau misalkan dia ditekan dia akan memendek gitu ya, atau makin pendek itu. Nah, logikanya apa? Makin kuat tarikannya dan makin besar luasannya, maka nanti apa? Ya, dia akan mengalami yang namanya stres atau tekanan gitu ya. Nah, tekanan itu akan berbanding terbalik dengan luasnya gitu. Ya, jadi makin besar luasannya ya dengan gaya yang sama ya. Misalkan ada dua benda ya, diberi gaya yang sama tapi luasnya beda gitu. Maka nanti benda yang luas permukaannya lebih kecil itu akan lebih mudah stres atau tingkat stresnya tinggi atau mengalami tekanan yang sangat tinggi gitu. Ya. Maka nanti ya setelah kita rumuskan ya bahwa ya ada besaran yang disebut sebagai tegangan
tegangan atau stres. Ya, jadi ada tegangan, ada regangan. Jangan sampai tertukar ya. Tegangan itu stres, regangan itu strain ya. Simbolnya seperti ini. Ya. Itu. Nah, secara matematis tadi gue bilang apa? Tegangan ya, yaitu ya gaya per satuan luas. Jadi makin besar luasnya ya, jika ada dua benda ya diberi gaya yang sama ya, maka benda yang memiliki luas paling kecil akan mengalami stres paling tinggi. Jadi tegangan atau stres berbanding terbalik dengan luas. Ininya kecil, maka ininya naik besar gitu. Sebaliknya, kalau ininya naik, maka ininya turun. Kadar stresnya turun atau tekanannya turun gitu ya. Karena ini satuannya Newton ya. Ini satuannya Newton, ini satuannya meter persegi, ya maka satuan daripada tegangan ya atau stres itu satuannya adalah Newton per meter persegi, atau bisa juga PA yaitu Pascal kayak gitu. Nah, kemudian dari percobaan yang kita lakukan ini gitu ya, misalkan kita melakukan percobaan pada bahan yang beda-beda gitu ya. Kita mengamati sifatnya ya, sifat dari strain atau regangan dan juga tegangannya gitu ya. Maka ya kalau kita buat perbandingan ya perbandingan ya perbandingan antara ya stres atau tegangan dengan strain atau regangan ya, tegangan dan regangan ya, kalau dibandingkan itu akan menghasilkan sebuah besaran baru ya yang kita sebut sebagai modulus Young atau Y gitu ya. Inilah yang tadi kita bicarakan ya sebelumnya ya, terkait modulus Young, yaitu perbandingan antara stres dan strain dari sebuah bahan ya. Jadi Y adalah tegangan dibandingkan dengan regangan ya. Regangan itu berarti begini ya tadi ya. Oke, kita substitusikan masing-masing rumusnya, yaitu F per A per delta L per LO. Ya, maka teman-teman akan menemukan persamaan ya yang biasa dilihat di buku-buku sekolah, yaitu F dikali LO per ya delta L dikali dengan A. Nah, ya ini dia rumus daripada modulus Young ya. Satuannya apa modulus Young? Sama dengan satuan dari apa stres atau strain gitu ya. Stres atau tegangan, stres atau strain ya kan. LO per L kan nggak ada satuannya ya, karena kan habis dicoret ya. Sedangkan F itu satuan Newton, A adalah meter persegi gitu. Maka Y atau modulus Young itu memiliki satuan Newton per meter persegi. Nah, yang menariknya gini teman-teman. Tadi kan kita udah bahas ya bahwa tiap benda itu kan ada klasifikasinya ya. Kita bisa membedakan mana benda yang elastik, mana yang bukan gitu ya. Atau sejauh mana benda bisa dikatakan elastis gitu ya, atau kuat menahan sebuah tarikan ataupun tekanan ya. Nah, di sini kan ada F per A gitu ya. Nah, makanya kalau kita buat grafiknya ya teman-teman ya. Ini grafiknya, itu grafik elastisitas ya, dikenal sebagai grafik elastisitas. Ya. Ini grafik elastisitas ya. Ini adalah F ya atau gaya ya.
gaya F. Nah, ini adalah pertambahan panjang ya, atau perubahan panjang ya. Nah, satuannya bukan satuan ya, simbolnya delta X kayak gitu. Ya, kalau kita tarik satu persatu teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan kita mulai dari awal ya, bahwa antara gaya dan luas itu kan berbanding ya, F per A. Jadi kalau F-nya naik ya, kita akan membuat sebuah garis yang namanya garis linear gitu ya. Ya, jadi ini akan naik terus ya, atau yang disebut sebagai linearitas ya, antara gaya dan juga pertambahan panjang. Sampai sini ya, itu disebut sebagai benda elastis gitu ya, atau daerah elastis. Nah, ya. Ini ya daerah elastis. Nah, kemudian ya dia akan apa? Mulai jenuh gitu ya. Atau nanti kalau misalkan kita buat ininya ya, lekukannya ya, dia akan melengkung gini, sedikit agak melengkung ya, dan mulai meninggalkan yang namanya titik elastisitasnya. Lalu kemudian makin ditarik lagi ya, makin ditarik lagi makin kacau gitu ya. Ya, makin ditarik lagi makin kacau. Ya, dia akan mencapai yang namanya daerah plastis ya, daerah plastis ya, atau di mana benda itu udah mulai kehilangan elastisitasnya ya. Lalu kemudian makin kuat lagi ditarik ya, sampai pada kekuatan maksimumnya. Nah, disinilah benda ya mencapai batas kemampuannya ya, atau disebut ini yang namanya titik patah ya, titik patah ya. Sama seperti kayak misalkan penggaris kalau kalian pelan-pelan tekuk ya, penggaris plastik ya, itu dia pelan-pelan ya dari sini ya, ketika ditarik diberi gaya ya sampai sini ya, ini namanya batas linearitas. Kemudian sampai sini ya, yaitu batas elastisitasnya. Nah, dari batas elastisitasnya dia bertransisi menuju daerah plastis sampai pada titik jenuhnya, yaitu dia akan patah kayak gitu ya. Jadi ini gua namain ini titik A, ini B ya, ini B, dan ini C gitu ya. Ini yang A kita kenal sebagai batas linearitas ya, batas linearitas. Terus yang B itu adalah batas elastisitas ya, batas elastisitas, dan C ini adalah titik patahnya kayak gitu ya. Sama kayak misalkan kasus jembatan roboh gitu ya, meskipun jarang sih sebenarnya ada kasus jembatan ambrol gitu ya, karena memang udah sesuai dengan perhitungannya ya. Jadi pada kasus jembatan roboh atau ambrol sama ya, dia perlahan ya dari daerah elastis ya mencapai batas linearitas, kemudian batas elastisitas, lalu kemudian mencapai titik patah atau mulai kehilangan atau sudah kehilangan elastisitasnya. Oke, itu bahasan terkait modulus Young. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Alternativa Project. Ya, selamat belajar.